Kita tidak bisa lepas dari yang namanya setan. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya malaikat. Itulah bagian dari kehidupan kita. Tatkala kita lupa, kita sadari, kita kembali. Tatkala kita kelewatan, kita sadari, kita kembali. Namun lebih hati-hati. Fartadda ala atharihi ma qasaso. Kita kembali, namun lebih berhati-hati, jangan sampai kita kelewatan lagi. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syuhrillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim wa ja'alna wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanan fi 'alid ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdul minnatu wa sarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamna al malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u
niyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matiyani hurufihi wa nawwir wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa zati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zalati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jawaza qala li fatahu atina huda'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala ara'aita id awayna ila sahrati fa inni nasitul huta wa ma ansani illa syaitanu an adkura wattakhadha sabilahu fil bahri anjaba. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma, maka tatkala keduanya Kanjeng Nabi Musa beserta santrinya, seorang pemuda yang bernama Yusa bin Nun, jawaza, kelewatan, berjalan jauh. Qala, berkata Kanjeng Nabi Musa, lifatahu, kepada seorang pemuda, kepada santrinya yang bernama Yusa bin Nun. Apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Musa? Atina, datangkan kepada kami, ghada'ana, makanan bekal kita, bekal kami. Laqad lakina, sungguh-sungguh lakina, merasakan kami, mendapati kami, min safarina hadza, dari perjalanan ini, nasaba, keletihan.
kecapean. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Musa beserta santrinya, beserta muridnya yang bernama Yusha bin Nun berjalan begitu jauhnya, kemudian Kanjeng Nabi Musa merasa kelaparan, meminta kepada muridnya untuk mendatangkan bekal berupa makanan yang di dalamnya ada ikan panggang. Laqad lakina min safarina hadza, sungguh merasakan kami min safarina hadza, dari perjalanan ini, nasaba, kecapean, keletihan. Namanya perjalanan, namanya safar, pasti capek. Walaupun kita hanya duduk di atas bis, capek, karena kita tidak bergerak. Naik sepeda motor, capek. Naik pesawat, capek. Pasti dalam kecapeannya itu kadang kita ngantuk. Makanya hati-hati dalam perjalanan, jangan sampai kita mengantuk, apalagi tertidur. Kalau kita yang menjadi supirnya, berbahaya. Kalau kita yang menjadi pemimpinnya, berbahaya. Kalau sampai kita tidak sadarkan diri, karena nantinya yang akan menyetir kita adalah hawa nafsu kita. Kalau kita tidak sadar, makanya banyak orang yang sukanya marah-marah, itu tandanya mereka tidak sadar. Kadang kita sendiri marah-marah, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada petir, marah-marah, tandanya kita tidak sadar. Tandanya kita telah kesurupan setan. Makanya hati-hati, hidup ini perjalanan. Kita akan menemui siang, petang, sore, pagi, terus berputar. Buatlah itu semua untuk dijadikan wasilah dalam kita berpikir, dalam kita berzikir, sehingga mental kita menjadi dewasa, sehingga dada kita menjadi jembar, menjadi luas, lapang dada. Capek pasti, namun kita harus tetap jadi orang yang bijaksana terhadap diri kita dan juga kepada orang lain. Laqad lakina min safrina hadza nasaba, capek. Namanya safar pasti capek. Qala ara'aita, berkata muridnya yang bernama Yusha ini, ara'aita, tahukah engkau wahai Kanjeng Nabi Musa, idh awaina, tatkala kita berhenti berlindung ila sohrati, atas sebuah batu waktu kita istirahat sejenak tadi dalam perjalanan tadi. Fa inni, maka sesungguhnya aku, nasitul hud,
aku telah lupa untuk menceritakan tentang Al-Hud, ikan bekal kita itu, wa ma ansanihu illa syaiton, dan tidaklah aku melupakan ikan itu illa syaiton, kecuali setanlah yang membuat aku lupa. An al-ghurah, sungguh al-ghurah, aku tidak bisa mengingatnya. Jadi katanya muridnya ini, tatkala tadi berhenti sejenak di sebuah batu, ternyata di tempat itu ada kejadian yang aneh. Sehingga pemuda itu, muridnya itu lupa untuk menceritakan dan mempunyai keyakinan bahwa yang melupakannya itu untuk menceritakan kepada Kanjeng Nabi Musa yaitu setan. Pokoknya kalau lupa setan, lupa diri disebabkan oleh setan, makanya nggak boleh kita lupa diri. Kadang kita minum-minuman, mabuk-mabukan sampai kita lupa diri, itu juga perbuatan setan. An adzkurah, dari mengingat kejadian itu, yang melupakan itu setan. Ternyata bahwasanya wattakhadha sabilahu, dan mengambil sabilahu, jalannya ikan itu, fil bahri, di dalam lautan, ajaba, dengan ajaib, dengan keanehan. Yang awalnya ikan itu mati, seketika itu setelah berada di suatu tempat yang mana tempat itu pertemuan dari dua lautan, maka keajaiban terjadi pada ikan. Ikan yang sudah mati, yang menjadi lauk pauk, ternyata bisa hidup kembali dan melompat ke lautan. Inilah keajaiban, ajaib, aneh namun nyata. Jangan sampai ikan yang melompat ke lautan karena kita tidak sadar, karena kita lupa. Gak sadar ya lupa, karena kita mabuk, karena kita silau dengan gemerlapnya dunia. Banyak kadang kita melupakan untuk berzikir kepada Allah. Qala, berkata Kanjeng Nabi Musa, dzalika ma kunna nabghi, dzalika itulah dia, ma kunna apa kunna, ada kita berdua, nabghi, mencarinya. Itulah dia apa yang kita cari, tempat itulah yang kita cari. Kanjeng Nabi Musa berkata kepada muridnya, itu dia tempat yang kita cari. Fartadda, maka kembali keduanya, ala atharihima, atas jejak keduanya. Kososo, dengan berhati-hati mengikuti jejak itu. Jadi setelah kelewatan terlalu jauh, kemudian tatkala disadarkan oleh Allah, mereka kembali.
kembali menelusuri jejak kaki, bekas kaki, secara berhati-hati mengikutinya. Jangan sampai tatkala kembali kelewatan lagi, makanya harus berhati-hati. Inilah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang utama dalam kehidupan. Jangan sampai kita ini kelewatan batas dari syariat-syariat yang telah ditentukan. Jadi tatkala kita lupa, kemudian ada yang mengingatkan kita, inilah pembelajaran yang luar biasa dari Allah. Mengakui atas kesalahannya, mengakui atas kealpaannya, mengakui atas keteledorannya, kelupaannya, diakui. Tatkala sang guru menasihati muridnya, menegur muridnya, menegur santrinya, memberi masukan santrinya atas kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, sang murid, sang santri langsung menyadarinya, membenarkannya bahwa memang ialah yang teledor, ialah yang lupa. Dan ingat, lupa itu disebabkan karena setan. Padahal manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya khata', salah dan lupa. Memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya kita ini dhaif, kita ini butuh kekuatan, butuh bantuan, butuh bimbingan, butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya setan. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya malaikat. Itulah bagian dari kehidupan kita. Tatkala kita lupa, kita sadari, kita kembali. Tatkala kita kelewatan, kita sadari, kita kembali. Namun lebih hati-hati. Fartadda ala atharihi ma qasaso. Kita kembali, namun lebih berhati-hati, jangan sampai kita kelewatan lagi. Maka apa yang terjadi? Fawajada, maka mendapati keduanya abdan, dari seorang hamba, min ibadina, dari hambanya Allah, atainahu, yang mana hamba itu diberikan oleh Allah kepadanya rahmatan, rahmat kasih sayang, kekuatan, min indina, dari sisi Allah, wa 'allamnahu, dan mengajarkan siapa Allah kepadanya, memberikan siapa Allah kepadanya ilmu, min ladunna ilma, dari ilmu ladunni. Jadi ada sebuah ilmu yang tanpa kita belajar, kemudian kita dipahamkan oleh Allah, itulah ilmu ladunni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itulah ilmu ladunni. Tanpa belajar dia langsung paham. Ilmu ini diberikan langsung oleh Allah kepada seorang hamba yang namanya Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam. Jadi abdan ini adalah seorang yang soleh, ilmunya luar biasa, sudah mencapai hakikat
diberikan rahmat oleh Allah dan diberi ilmu yang namanya ilmu itu ilmu laduni. Jadi harus soleh dulu agar kita disayang oleh Allah. Harus soleh dulu agar kita diberi rahmat oleh Allah. Harus soleh dulu agar kita dicintai oleh Allah. Setelah kita dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kalau Allah berkehendak, maka kita akan mendapatkan ilmu dari Allah yang namanya ilmu laduni. Harus kita buktikan kesolehan kita. Tandanya kita beriman, betul-betul beriman kepada Allah. Makanya keimanan itu kita harus membuktikannya dalam kehidupan kita dengan beramal soleh. Berbuat baiklah kepada sesama, bermanfaatlah bagi sesama, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Gimana dalilnya? Dalilnya gimana? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Makanya orang yang beriman pasti beramal soleh. Makanya orang yang beriman pasti bermanfaat. Makanya orang yang beriman pasti jadi wasilah turunnya rahmat. Kalau kita sudah diberi rahmat oleh Allah, rahmat dari sisi Allah, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kalau Allah berkehendak, kita akan diberi ilmu oleh Allah, dipahamkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah, sehingga kita paham. Itulah yang dinamakan min ladunna ilma, ilmu laduni yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, hamba yang soleh, hamba yang diberi rahmat, hamba yang diberi sayang, diberi cinta oleh Allah. Pasti orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, orang yang mendapatkan sayang dari Allah, orang yang mendapatkan cinta dari Allah, pasti kehidupannya pasti bermanfaat bagi sekitarnya. Makanya nggak boleh kita mudah berputus asa karena kebaikan kita yang kita berikan kepada sekitar kita kadang tidak dipandang, kadang hanya dipandang sebelah mata. Teruslah berjuang. Namanya perjalanan, pasti ada siang, ada petang, ada malam, ada pagi, terus silih berganti. Capek pasti, tapi jangan sampai kita berputus asa. Jangan capeknya, jangan letihnya yang kita lihat, tapi niat karena Allah lah yang harus betul-betul kita perjuangkan. Jadi bermohon kepada Allah agar letih kita, agar lelah kita dijadikan lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermohon kepada Allah, jangan sampai ada di dalam jiwa kita
rasa putus asa dalam berjuang menebarkan kemanfaatan, menebarkan kebaikan bagi sesama, bagi sekitarnya. Walaupun kadang kita tidak dipandang, walaupun kadang kita hanya dipandang sebelah mata, teruslah berjuang. Itulah yang menjadikan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Karena yang Allah lihat pada diri kita adalah hati kita. Yang Allah lihat pada diri kita adalah niat kita. Apakah sama antara apa yang ada di dalam hati dengan apa yang kita lakukan dalam kenyataan? Jadi yang Allah lihat hati kita, niat awal kita. Kita berbuat apapun, yang Allah lihat adalah hati kita, niat kita. Niatnya karena Allah atau karena yang lainnya. Kalau semuanya karena Allah, tidak ada kata lelah dalam kehidupan ini. Karena kita bersama Allah, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada ketakutan dalam melangkah, karena kita bersama Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Tidak ada kita bersedih hati, putus asa, karena Allah bersama kita. Yakini itu, hujamkan itu. Itulah bentuk keimanan kita kepada Allah. Iman itu harus tasdikun biqalbi, harus betul-betul dibenarkan oleh hati kita. Wa takrirun bil lisan, harus diikrarkan melalui lisan kita. Wa amalu bil arkan, dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Berupa apa? Amalan soleh. Jadilah hamba yang soleh, jadilah pemuda yang soleh. Tatkala kita salah, akui kesalahan itu. Tatkala kita kelewatan, kembali kepada Allah. Kita ini ditunggu oleh Allah. Seberapa jauh kita telah meninggalkan Allah, telah melupakan Allah, Allah masih mengharap kita untuk kembali. Itulah rahmatnya Allah, itulah cintanya Allah kepada kita. Makanya kita harus bersemangat dalam kehidupan ini. Perjalanan ini memang jauh, perjalanan ini memang melelahkan, tapi jadikanlah lelah itu lillah. Jadikan lelah itu karena Allah. Hilang lelah itu, diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Jangan sampai kita berdiam diri tatkala ada perjuangan menegakkan kebenaran. Jangan sampai kita diam saja. Jangan sampai kita hanya melihat saja, mendengar saja, tanpa mensupport minimal dengan doa. Kalau kita tatkala melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaron, maka barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Fa illam yastati, maka apabila kita tidak mampu, fa bilisani, maka kita merubahnya dengan lisan kita, menasehati saudara-saudara kita, menasehati
tetangga-tetangga kita. Fa'ilam yastati, maka apabila itu tidak mampu kita lakukan, fabiqolbi, maka rubahlah dengan hati kita, dengan kita mengingkari apa yang mereka lakukan, perbuatan buruk mereka, sifat-sifat buruk mereka, kita ingkari di dalam hati. Kemudian kita panjatkan doa kepada Allah agar mereka disadarkan, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Namun ingat, zalika at'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Makanya iman kita harus dicas terus, disupport terus, dimotivasi terus menerus dengan cara mengaji. Kalau kita tidak mengaji, berarti kita telah mendolimi diri kita sendiri. Karena kedoliman yang terbesar, kedoliman yang amat besar, yaitu dilakukan oleh diri kita sendiri yang membiarkan kedoliman itu masuk ke dalam jiwa kita. Makanya kita harus mengaji setiap hari tiada henti, support, dimotivasi diri kita untuk selalu mengaji dan mengaji, agar kita bisa paham dan dipahamkan oleh Allah, agar kita bisa melakukan kebaikan atas kepemahaman kita. Sulit orang walaupun sudah paham, namun untuk tergerak dari dalam hatinya melakukan kebaikan dalam kehidupan ini sulit kalau tanpa kekuatan dari Allah, kalau tanpa rahmat dari Allah. Kita punya ilmunya, punya. Kita beriman, namun kadang kita malas melakukannya. Namun kadang kita lupa dan melupakannya. Kecuali kita mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita tergerak dari dalam hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Jadilah orang yang terbaik, yang selalu bermanfaat bagi manusia lainnya, bagi orang lainnya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya umat Kanjeng Nabi Muhammad yaitu umat yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itulah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Makanya kita di bulan Maulid Nabi ini, kita harus sadar diri. Kita harus betul-betul meneladani sifat-sifat, perbuatan-perbuatan, akhlak dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu penyabar, Kanjeng Nabi itu bijaksana, Kanjeng Nabi itu jujur, Kanjeng Nabi itu amanah, Kanjeng Nabi itu fatonah, Kanjeng Nabi itu tabligh, menyampaikan kebenaran. Makanya kita harus jujur dalam kehidupan ini. Tidak boleh berkata dusta, berbohong. Kita ini harus amanah. Kalau kita dipercaya oleh orang, kita harus amanah. Dan kita ini harus fatona, cerdas, lapang dada, sabar. Kita ini harus tabligh, menyampaikan kebenaran, bukan informasi yang menyesatkan. Itulah manfaat kita disadarkan oleh Allah di dalam bulan Maulid Nabi ini. Kita teladani dari 4 sifat Nabi: siddiq, amanah, fatona, tabligh. Siddiq itu jujur, benar,
yang dikatakan benar, yang diperbuat benar, dan yang diyakini benar. Amanah, harus kita itu mengemban amanah, jangan sampai kita jadi khianat. Fatona, kita harus cerdas, terus belajar dan belajar, mengaji dan mengaji. Jangan sampai kebodohan menghinggapi diri kita. Kita itu harus tabligh, menyampaikan kebenaran. Jangan sampai menyebarkan informasi yang menyesatkan. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah jadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.